penting adalah tahap pemeriksaan dan perbaikan data. Setelah koordinasi dilaksanakan, setelah kita meminta perangkat desa atau kelurahan melakukan identifikasi, kemudian menjadwalkan pada kunjungan berikutnya, maka pada kunjungan berikutnya kita datang ke kantor desa untuk pertama memeriksa hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh desa ataupun kelurahan. Kemudian yang kedua, memeriksa kelengkapan dokumen kependudukan yang sudah disiapkan atas proses awal yang terkonfirmasi, apakah sejumlah data yang terkonfirmasi atau tidak. Kemudian dibuatkan BA, berita acara hasil pemeriksaan di kelurahan. Apabila ternyata pada saat kunjungan untuk pemeriksaan ini kelurahan merasa belum maksimal dalam melakukan identifikasi dan juga dalam menyiapkan dokumen kependudukan dan mereka minta waktu tambahan, maka Enum akan menjadwalkan, petugas pengumpul data menjadwalkan kunjungan ulang tidak jauh dari jadwal yang sudah kita tetapkan. Kalau dalam rencana idealnya itu dilaksanakan pada seminggu setelah kunjungan yang kedua, sehingga jadi setelah dibuatkan BA ada waktu bagi petugas pengumpul data untuk melakukan perbaikan data dengan cara menginput hasil pemeriksaan pada tahap pertama. Dan apabila pihak kelurahan kemudian ingin memperbaiki hasil identifikasi maupun melengkapi dokumen kependudukan, maka dijadwalkan kunjungan berikutnya dengan kondisi tadi pada proses sebelumnya belum maksimal proses pemeriksaan dan perbaikan datanya. Pada kunjungan berikutnya ini, pada kunjungan lanjut ini juga dilakukan kunjungan sampel rumah tangga yang tidak terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pertama. Jadi untuk efisiensi waktu, dua kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Kemudian dibuatkan berita acara kunjungan ulang, ini menjadi BA akhir yang membuktikan kunjungan rumah tangga telah dan juga berita acara akhir ini juga menjadi bukti telah dilakukan kunjungan rumah tangga. Ini alur pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pengumpul data. Ketika datang kelurahan sudah mendapatkan hasil identifikasi data, kemudian sudah diketahui prelis yang terkonfirmasi dan prelis yang tidak terkonfirmasi. Dari prelis yang terkonfirmasi juga diketahui mana yang bisa dilengkapi dengan KK, mana yang tidak bisa dilengkapi dengan KK tapi dengan dokumen lain. Kemudian dari yang tidak terkonfirmasi juga sudah diketahui mana yang tidak ada dokumennya, mana yang tidak tercatat dalam dokumen kependudukan, mana yang ganda dan mana yang meninggal. Ini adalah format dari berita acara, berisi 6 informasi, jumlah rumah tangga yang terkonfirmasi, kemudian yang tidak terkonfirmasi, meninggal, ganda, kemudian tidak memiliki atau belum tercatat dalam dokumen kependudukan. Kemudian ini adalah total dari pemeriksaan dan perbaikan. BA ini nanti akan ditandatangani oleh kepala desa dan petugas kepala desa atau petugas yang ditunjuk, dan ditandatangani juga oleh petugas pengumpul data. Apabila pada pemeriksaan awal tidak maksimal, maka petugas pengumpul data bisa memberikan waktu kesempatan yang kedua kepada pemerintah, pada perangkat desa atau kelurahan untuk memperbaiki hasil identifikasinya, ya. Sehingga kesini dulu, prelis yang tidak terkonfirmasi pada pemeriksaan pertama itu memungkinkan untuk diperbagi sehingga terkonfirmasi, atau prelis yang terkonfirmasi yang belum bisa dilengkapi dengan dokumen KK bisa kemudian dilengkapi dengan dokumen KK. Disarankan agar pihak kelurahan berkoordinasi dengan ketua RT atau RW untuk melengkapi data-data tersebut, sehingga pada kunjungan berikutnya nanti kita bisa mendapatkan hasil monitoring kualitas yang lebih maksimal.
Pada saat kunjungan lanjutan tersebut pula petugas pengumpul data melakukan kunjungan ke rumah tangga yang awalnya dinyatakan tidak terkonfirmasi pada saat pemeriksaan dan perbaikan data di kantor kelurahan. Dari hasil kunjungan itu kita bisa akan mendapatkan dua status. Ternyata rumah tangga yang tidak terkonfirmasi itu ditemukan keberadaannya dan memiliki dokumen kependudukan, memiliki baik itu dokumennya kakak atau yang lain. Kemudian bisa juga tetap tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi itu dengan 4 alasan yang ada. Ini adalah isi dari berita acara kunjungan lanjutan, yaitu memperbaiki hasil dari kunjungan awal tadi. Proses kunjungan rumah tangga tercover di sini. Artinya kalau pada saat kunjungan pertama yang terkonfirmasi itu dari 1000 misalnya 500, ternyata pada kunjungan kedua menjadi 800, sehingga yang tidak terkonfirmasi meninggal ganda ini nanti akan berubah pula. Ini menjadi berita acara akhir nanti yang kemudian ditandatangani oleh pengumpul data, kemudian oleh lurah atau kepala desa atau yang ditunjuk, dan ada pihak lain lagi yang akan nanti kita mintakan untuk bertanggung jawab adalah bertanda tangan adalah perwakilan RT atau RW dalam rangka membuktikan adanya kegiatan kunjungan ke rumah tangga. Ini jadwal ideal kunjungan, proses perbaikan dan proses pemeriksaan dan perbaikan yang dilakukan oleh petugas pengumpul data. Ada 5 periode kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang dilaksanakan pada minggu pertama atau hari pertama dan hari kelima. Itu kita sarankan agar semua desa atau kelurahan sudah dilaksanakan koordinasi. Ini dengan asumsi rata-rata satu enum itu mengunjungi 12 kelurahan atau desa dan 4.800 prelis anggota rumah tangga. Ada yang lebih sedikit desanya tapi lebih banyak prelisnya, ada yang lebih banyak desanya lebih sedikit prelisnya. Kemudian periode kedua adalah pemeriksaan dan pengambilan dokumen, pemeriksaan hasil identifikasi oleh perangkat desa atau kelurahan dan pengambilan dokumen yang sudah disiapkan serta pembuatan berita acara. Ini agar dilaksanakan pada 11 hari pertama pada kegiatan kita. Kemudian perbaikan data melalui input aplikasi, hasil pemeriksaan dan pengambilan dokumen, kemudian datanya akan kita input melalui perangkat Android. Itu akan maksimal dilaksanakan pada hari ke-11 sampai hari ke-18 sekitar seminggu. Kemudian periode keempat adalah kunjungan ulang. Jadi apabila pada saat kunjungan pertama ini tidak maksimal dan pemerintah desa minta waktu, maka kita berikan kesempatan untuk kunjungan ulang. Kita jadwalkan pada minggu ketiga. Kunjungan ulang ini sekaligus juga dilakukan kunjungan ke rumah tangga. Upayakan kunjungan ulang di satu kelurahan juga bersamaan dengan kunjungan ke rumah tangga, sehingga tidak ada waktu yang terbuang karena memang waktu kita sangat terbatas. Kemudian periode yang kelima yang terakhir adalah perbaikan data kembali. Hasil dari kunjungan ulang ini kita diinput oleh petugas pengumpul data melalui perangkat Androidnya, sehingga diharapkan waktu di lapangan selama 30 hari ini bisa maksimal dengan kegiatan dan penjadwalan yang efektif. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan data di desa dan kelurahan, kemudian dilaksanakan tahap pemadanan dan tindak lanjut hasil perbaikan di Dinas Dukcapil. Ini dilakukan oleh koordinator kabupaten atau kota. Yang pertama, meminta agar Dinas Dukcapil untuk melakukan pemadanan data hasil perbaikan lapangan. Ini untuk data yang tidak padan dengan Dukcapil pusat, maka akan dipadankan dengan data di Dukcapil kabupaten atau kota. Kemudian melakukan sinkronisasi data di Dinas Dukcapil ke pusat
karena ada kemungkinan data di Dinas Dukcapil lebih update daripada data di pusat. Kemudian menindaklanjuti data yang tidak padan. Yang terakhir dibuatkan berita acara hasil pemadanan. Ini alur yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi data yang terkonfirmasi kemudian dipadankan dengan data Dukcapil pusat. Data yang tidak padan inilah yang kemudian akan dipadankan dengan database Dukcapil kabupaten atau kota. Apabila didapatkan data yang padan, maka Dukcapil kabupaten kota minimal mensinkronkan data untuk data yang padan ini, sehingga data yang padan ini juga akan masuk ke data di Dukcapil pusat dan menindaklanjuti data yang tidak padan dengan berkirim surat ke dinas berkirim surat ke Ditjen Dukcapil. Tidak lanjut ini dilakukan oleh Dinas Dukcapil langsung ataupun oleh Dinas Sosial. Jadi nanti Korkap juga harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menegaskan bahwa memang data yang sudah dipadankan di Dinas Dukcapil pun tidak padan. Mohon agar diperbaiki karena faktanya sudah terkonfirmasi dengan dokumen yang ada di kelurahan yang sudah kita lakukan pemeriksaannya. Ini alur pemadanannya. Korkap nanti akan melaksanakan proses pemadanan di Dinas Dukcapil, akan diperiksa, kemudian data yang padan ini kemudian ditindaklanjuti dengan sinkronisasi database kependudukan di Dinas Dukcapil ke database kependudukan di Dukcapil pusat. Kemudian yang tidak padan ini akan didukung oleh surat dari Dinas Sosial Kabupaten untuk minta ditindaklanjuti. Kenapa harus Dinas Sosial juga bersurat? Karena data ini adalah data terpadu kesehatan sosial yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial. Itu teknis kegiatan atau mekanisme kegiatan monitoring kualitas data terpadu kesehatan sosial. Semoga bisa dipahami, semoga bisa memudahkan teman-teman untuk memahami kegiatan ini. Dan apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada BIC masing-masing. Dan semoga apa yang akan kita laksanakan di lapangan nanti dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.